Ya, puji Tuhan, saudara, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Kita mengucap syukur pada Tuhan kalau pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan dengan tubuh yang sehat, dengan hati penuh sukacita. Apalagi sebentar kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itu karena Tuhan begitu baik pada kita semua, puji Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan, berkat rohani dari Tuhan di dalam ibadah ini. Ya, mari saudara, saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk datang di rumah Tuhan, untuk beribadah. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kami boleh berada seperti apa yang kami ada pada pagi hari ini. Itu karena Engkau begitu baik, kasih karunia Tuhan melimpah dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh acara dalam ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan di dalam Aser dan Kolekta. Aser juga Kolekta, pemain musik, WL Singer, dan juga hamba Tuhan yang akan beritakan firman Allah. Kami juga akan mendengar firman Tuhan melalui paduan suara. Mari Tuhan urapi semua hamba Tuhan dengan urapan-Mu dari surga. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini juga kami boleh memperingati hari Pentakosta. Yang berarti pada 2000 tahun yang lalu Engkau mencurahkan kuasa Roh Kudus. Dan sampai saat ini kuasa Roh Kudus ada dalam hati kami masing-masing. Boleh menguatkan kami, memberikan kami satu kekuatan untuk terus setia dalam Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah ada di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpinan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Entar mereka Tuhan tibakan cepat ini, kumpulkan kami bersama-sama. Berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang mengasihi Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur kalau pagi ini kita boleh berada di rumah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, amin. Oleh karena itu mari buka hati kita selebar-lebarnya, buka kehidupan kita. Biar Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kita beracara dalam kehidupan kita. Memberkati kita bekerja dengan luar biasa, dengan bebasnya. Biar sukacita yang dari Tuhan itu memimpin kehidupan kita. Untuk kita lebih setia lagi di dalam Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari tepuk tangan sama-sama. Memuji Tuhan, mulut kita menyanyi bagi Tuhan, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga,
Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Semua haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Kita buka hati kita, berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan, biar sukacita Allah memenuhi kita semua. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku. Amin. Tuhan takkan hilang kekuatanku untuk memuliakan Tuhan. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Lebih sorak lagi bagi Tuhan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Oh, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin, amin. Kalau sukacita Tuhan memenuhi kehidupan kita, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberikan semangat untuk kita maju terus dalam Tuhan. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan, Allah yang baik buat kita semua. Berikan pujian terbaik bagi Dia karena Dia yang memberikan sukacita bagi kita. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohmu hadir di sini. Dan ku
karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Amin. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau membuatku selalu tertawa. Taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Yeah! Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini. Kita sama-sama angkat kaki kita, gerakan kaki kita sama-sama. Lebih lagi bagi Tuhan. Amin. Angkat tangan semua. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini. Semua. Rohmu hadir di sini. Amin. Amin. Kalau Allah yang begitu mulia, begitu agung, Dia mau datang buat kita sekalian. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Hati kita, hidup kita, semuanya kita arahkan hanya kepada Tuhan. Biar Dia Allah yang mulia, Allah yang kudus itu boleh bertahta, boleh beracara, memberkati kita semua. Amin. Roh Kudus penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Katakan Allah Roh Kudus. Ubah hatiku, jelikanku, samalah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus.
Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kami rindu Engkau Tuhan. Katakan bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Oh, bagimu Tuhan, segala Yesus, Roh Kudus hadir di tengah kami. Mari beracara, jamah dan lawat kami. Haleluya, haleluya. Mari buka hati, mari buka kehidupan kita semua. Biarkan Roh Allah bebas bekerja dalam hidup kita. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau baik Tuhan. Kau selalu menyertai kehidupan kami. Dalam setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus selalu mengingatkan kami. Selalu berbicara pada kami. Mari Tuhan pagi ini, saat ini Tuhan. Ingatkan kami bahwa Engkau ada. Ingatkan kami bahwa Engkau selalu ada buat kami Tuhan.
Kuasa-Mu tidak pernah jauh dari kehidupan kami. Kau selalu siap menolong kami Tuhan. Kau selalu siap memberkati, memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Beracara terus dalam hidup kami Tuhan. Apabila sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Mari Bapa, setiap rupiah yang kami berikan Tuhan berkati. Ajar kami untuk memberikannya dari hati kami, dari hidup kami. Berikan dengan penuh ucapan syukur. Supaya rupiah yang kami berikan ini sungguh-sungguh boleh Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan Tuhan bagi perluasan pekerjaan Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang mengelola keuangan ini Tuhan. Supaya semua keuangan ini boleh memperkenan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan kelanjutan ibadah kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat memberi bagi Tuhan.
Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Ya, tadi persembahan dari KKP, ya. Tahu tadi pencipta lagu yang dinyanyikan? Ada yang tahu nggak? Ada di sini kayaknya. Tuh, ada ya Pak Asep ya. Yang bikin lagu tadi. Nah, jadi saya undang kaum pria ya. Hari Selasa pukul 6 sore, mari kita bersama-sama untuk beribadah ya di ibadah kaum pria ya, biar semakin kuat ya, punya iman yang teguh untuk kita senantiasa mengiring Tuhan. Sebelumnya mari kita akan bersama-sama kembali kita masuk dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih setia kebaikan Tuhan buat kami semua. Kami boleh memuji membesarkan nama Tuhan. Kami boleh meninggikan Tuhan melalui puji-pujian. Kami boleh memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam segala kelemahan dan kekurangannya ini. Untuk boleh menjadi alat Tuhan. Sehingga boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan kata-kata yang jelas. Supaya setiap kami boleh diberkati Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami dengar. Mengundang Roh Kudus untuk memberikan kepada kami pencerahan setiap pribadi kami. Supaya kami semua boleh benar-benar mengerti firman Tuhan karena pimpinan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Bapak, kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu hanya ke dalam tangan-Mu. Bagi-Mu segala pujian, hormat, syukur, kuasa, kekayaan, kejayaan, dan kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Semua orang percaya kita katakan amin. Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Promise Fulfillment. Ya, Promise Fulfillment. Pemenuhan janji. Saudara, pernah ada orang yang berjanji kepada saudara dan ternyata tidak ditepati. Ya, saudara di-prank. Kira-kira gimana rasanya? Ya, kalau saudara mendapat janji dari seseorang, kemudian ternyata janjinya tidak dipenuhi. Atau kalau saudara mungkin berjanji kepada seseorang dan saudara tidak memenuhi janji tersebut. Ya, saudara ngeprank orang. Ya, dan itu satu hal yang tentu tidak enak ya kalau kita di-prank sama orang, ya, dibohongin sama orang. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang satu janji yang luar biasa. Ya, tetapi janji ini diucapkan berkali-kali, nanti kita akan lihat, dan dipenuhi. Ya, janji yang dipenuhi, pemenuhan janji. Nah, sebelumnya saya akan bacakan buat kita semua di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga. Ya, saya akan bacakan Kisah Para Rasul. Hari ini kita akan banyak membaca ayat. Ya, saya harap saudara semua bisa bersama-sama untuk menyimak, ya, betul-betul memahami, ya, merenungkan, karena ternyata betul-betul ini sesuatu yang berseri atau memang nyambung, ya. Jadi semua sudah diberitakan atau dikatakan sebelumnya oleh si pemberi janji. Ya, yang pertama Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga saya akan bacakan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Siapa yang menunjukkan diri? Ia menunjukkan diri.
yaitu adalah Tuhan Yesus, ya, Tuhan dan juru selamat kita. Kita tahu dia mati, disalib, dia dikuburkan. Ya, pada hari yang ketiga dia bangkit. Nah, kemudian di sini dikatakan setelah itu selama 40 hari ia menunjukkan dirinya kepada siapa? Murid-murid dan banyak orang lain. Ya. Yang menyatakan bahwa dia hidup. Nah, itu kita peringati sebagai hari kenaikan Tuhan. Ya, kalau kita masih ingat 10 hari yang lalu. Nah, kemudian apa yang dia katakan ya setelah 40 hari itu? Nah, saya akan bacakan di dalam ya sebelum dia naik ke sorga nih, ya dia memberikan amanat agung. Ya, kita bisa baca di Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai 20. Ini semua ayat-ayat terkenal. Saya percaya semua kita pasti sudah tahu. Tapi saya ingin mengingatkan dan kembali merunut cerita ini supaya kita bisa melihat bagaimana luar biasanya ya Tuhan dan juru selamat kita itu. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara bisa bayangkan, ya, Kristus ini mau naik ke sorga, kemudian dia mengatakan apa? Supaya ya murid-murid itu ya pergi, jadikan semua bangsa muridku. Dan dia katakan bahwa dia akan menyertai mereka sampai kepada akhir zaman. Coba kalau kita pikirkan, ini kan mau pergi nih ke sorga, ya, tapi dia berkata dia akan menyertai murid-murid sampai kepada akhir zaman. Diperintah, diberikan janji. Nah, kemudian kita akan baca lagi ya di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Ya, perintah untuk menunggu janji itu. Di mana? Di Yerusalem. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini janji ya bahwa Roh Kudus akan diberikan. Nah, saat itu Yesus kemudian naik ke surga. Nanti saudara bisa baca kisah lengkapnya bagaimana pada saat itu ya dia naik dan kemudian ada malaikat yang mengatakan supaya ya bahwa dia akan turun lagi sama seperti ketika dia naik. Nah, pada saat itu Yesus terangkat ke surga. Jadi ada janji Roh Kudus, ada perintah untuk bersaksi, ada janji akan disertai. Yang menyertai itu adalah Roh Kudus. Dan kalau kita baca di dalam perjanjian baru kita akan menemukan bahwa ketika Tuhan bilang bahwa dia akan menyertai, ya, bahwa Roh Kudus akan dikirimkan, itu sudah terjadi sebelum dia mati. Ya. Beberapa ayat kita bisa baca di dalam Injil Yohanes. Kalau dibaca di Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 31, ya, itu dikatakan perikopnya Yesus menjanjikan penghibur. Siapa itu penghibur? Roh Kudus. Jadi dia sudah menjanjikan. Ya, Yesus menjanjikan penghibur. Saya akan bacakan 2 ayat saja. Ya. Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab
Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi janji sebelum dia mati dan bangkit dengan yang tadi sebelum dia naik ke surga sama. Ya, bahwa akan ada penolong yang lain. Di sini disebut sebagai apa? Penghibur, sebagai roh kebenaran. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 16 ayat 4 sampai 15 dikatakan pekerjaan penghibur, pekerjaan Roh Kudus. Ya, saya baca lagi 2 ayat, Yohanes 16 ayat 13 dan 14. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya padaku. Nah, itu pekerjaan penghibur atau Roh Kudus atau roh kebenaran. Dia, roh itu akan memimpin kita kepada kebenaran, kepada seluruh kebenaran. Siapa kebenaran itu? Ya, nanti kita akan lihat siapa sih yang disebut dengan kebenaran itu. Ya, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pemenuhan janji, ya, promise fulfillment itu digenapi pada saat hari Pentakosta. Betul enggak? Nanti kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan 13. Ya, kita tidak akan baca, nanti saya akan baca beberapa ayat supaya kita betul-betul jelas. Ya, Pentakosta, ya, penggenapan dari janji Tuhan tentang penolong yang lain. Ya, tentang counselor. Ya, bukan hanya dia menolong, dia juga memberikan kepada kita nasihat. Ya, dia juga memberitakan kepada kita tentang kebenaran dan akan membawa kita kebenaran. Dia juga menyatakan kepada kita kesalahan, dosa, ya, dan sebagainya. Itu nanti adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Nah, kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul yang kedua, ya, Kisah Para Rasul yang kedua ayat yang pertama. Ini kan perikopnya tentang Pentakosta, ya, penggenapan pencurahan Roh Kudus. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ketika tiba hari Pentakosta. Penta itu 50. Jadi hari ke-50. Hari ke-50 dari mana? Hari ke-50 dari sejak Tuhan Yesus bangkit. Paskah. Nah, jadi 40 hari dia menyatakan dirinya kepada murid-murid dan banyak orang lain. Kemudian dia berkata bahwa dia akan pergi, ya. Nanti kita kalau saudara baca ada dia akan pergi ke rumah Bapa. Untuk apa? Menyediakan tempat rumah buat setiap kita yang percaya. Dan kemudian dia minta supaya murid-murid menunggu di Yerusalem. Dan 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Makanya disebut hari ke-50, hari Pentakosta. Nah, kalau kita lihat Pentakosta dalam konteks perjanjian lama, ya, saya akan bacakan beberapa ayat. Yang pertama itu dalam Keluaran 23 ayat 16a. Kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Pasal 23 ayat 19a, yang terbaik dari buah bungaran, hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu.
Kemudian masih di Keluaran 34 ayat 22, hari raya 7 minggu, ya dalam bahasa Ibrani itu Shavuot, ya. Jadi hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran, itu dalam bahasa Ibraninya Bikurim, ya. Dari penuaian gandum haruslah kau rayakan. Juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. Jadi hari Pentakosta itu dalam bahasa Ibrani itu ada yang disebut dengan Shavuot. Ya, hari 7 minggu itu. Ya, jadi 7 kali 7 itu 49. Disebut juga sebagai Bikurim. Ya, hari perayaan buah bungaran. Apa itu buah bungaran? Ya, Bikurim. Nah, jadi bangsa Yahudi atau Israel diperintahkan pada saat itu untuk merayakan hari itu. Jadi kalau misalnya ada biji-bijian atau buah-buahan yang pertama buahnya itu berbuah dan yang terbaik, itu nanti mereka akan kasih tanda, mungkin dipitain merah atau apa, ya. Dan itu nanti akan diambil, dituai, ditaruh untuk apa? Ya, nanti akan dipersembahkan, dibawa ke bait Allah, diberikan kepada imam. Ya, supaya tadi jelas ya, kalau kita mungkin kadang-kadang sebut sebagai persembahan sulung atau apa. Nah, itu mereka itu tiap tahun melakukan itu. Ya, jadi akan dipilih yang terbaik. Nanti kalau dibaca itu ada mungkin 7 macam biji-bijian dan buah-buahan, ya, ada gandum, mungkin jelai, ada ara, ada anggur, ada buah delima, ya. Jadi itu betul-betul dipilih yang terbaik untuk nanti pada hari ya Bikurim ini ya atau hari Shavuot ini dibawa ke rumah Tuhan, ya. Jadi ini ada hari raya yang luar biasa. Ya, bisa kebayang gak berapa banyak orang yang akan datang ya berkumpul ke Yerusalem. Wah, banyak sekali pasti. Ribuan, puluh ribu, mungkin ratusan ribu lah. Ya, kita bayangin kalau kita misal lagi ada hari raya apa, terus kita harus ngumpul di satu tempat, pasti banyak kan? Nah, ini apa yang terjadi juga sama. Pada saat itu banyak orang berkumpul di Yerusalem. Nah, selain tadi hari Raya Shavuot itu sebagai hari raya 7 mingguan atau Bikurim sebagai hari raya buah bungaran, juga bangsa Yahudi yang beragama Yudaisme itu memperingati hari itu sebagai hari diberikannya 10 perintah oleh Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa di Gunung Sinai. Ya, jadi kebayang ya, hari yang diperingati itu hari yang luar biasa. Jadi saudara kalau baca itu di bangsa itu punya 3 hari besar. Ya, ada Paskah, ada yang tadi itu yang Shavuot itu yang kedua, nanti ada hari raya untuk memperingati hari raya Tabernakel, ada 3. Nah, itu yang kedua itu ini. Ya, Bikurim atau Shavuot. Nah, jadi kebayang ya, berapa banyak orang yang akan datang dari mana-mana nih bangsa Yahudi atau mungkin bangsa lain tapi yang beragama Yahudi, ya percaya kepada misalnya Yudaisme itu akan ngumpul di Yerusalem, ya yang bawa persembahan ya karena mereka bersyukur atas berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, ini pada hari Pentakosta. Kenapa saya katakan ini supaya saudara punya bayangan nanti ya. Dari kisah ini kalau kita baca selanjutnya. Ya, jadi mereka saat itu dikatakan berkumpul di satu tempat. Ya, tadi kan dibacakan. Ya, pada saat hari Pentakosta mereka berkumpul di satu tempat. Nah, ini juga mungkin banyak orang yang bilang di mana tempat ini? Ya, di atas loteng di Yerusalem. Ya, itu di Kisah Rasul 1 ayat 13. Kan mereka kumpul ya di atas loteng itu di tempat di mana mereka numpang. Ya, di sana ada orang-orang pada naik ke atas loteng kemudian berkumpul. Ada yang bilang di bait Allah katanya. Ya, di Kisah Rasul 2 ayat 46 dikatakan bahwa mereka itu senantiasa berkumpul di
bait Allah kan, murid-murid dan yang lain itu dan orang-orang percaya. Juga itu ditulis di kitab Lukas ya, bahwa mereka itu ya senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Tapi di dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 dikatakan di satu tempat. Nah kita nggak tahu ya. Wah dia bilang, oh itu mah pasti di atas loteng misalnya. Oh ini mah pasti di bait Allah. Saya nggak tahu ya. Tapi hanya dibilang di satu tempat. Hanya kemungkinan besar karena orangnya mungkin banyak atau gimana. Ya mungkin aja di bait Allah. Ya karena mereka senantiasa berada di bait Allah. Berapa orang yang kumpul? Oh ini mah pasti 11 murid. Kan Yudas sudah nggak ada, benar nggak? Ya, 11 ditambah ibunya, ibu Yesus Maria, kemudian wanita-wanita yang lain, juga saudara-saudara Tuhan Yesus. Ya, itu kalau kita baca di Kisah Rasul 1 ayat 13 sampai 14. Jadi ya 12 orang lebih lah katanya. Ada yang bilang, oh kira-kira 120 orang yang ngumpul. Di mana? Ya di Kisah Rasul 1 ayat 15. Kalau masih ingat, ketika akan mengganti Yudas Iskariot, maka akan dipilihlah ya seorang ya, Matias atau satu lagi siapa Barnabas ya, Barsabas ya. Nah, itu kan kira-kira 120 orang ngumpul kan? Ya, dan itu akan memilih pengganti Yudas. Nah, kebayang nggak nanti ini kadang-kadang kita kan bisa ribut ya. 120 12 lebih sedikit gitu ya. Kita nggak tahu yang pasti yang kumpul itu berapa orang sih. Ya. Tapi yang kita tahu pasti bahwa mereka kumpul di satu tempat, ya jumlahnya bisa di atas 12, kemungkinan besar pasti ya mungkin 12 malah lebih lah. Bisa 120, bisa juga lebih dari itu. Ya, karena orang percaya pada saat itu berkumpul di satu tempat. Lanjutkan dengan ayat 2 dan 3. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi ada suara dari langit turun seperti tiupan angin keras. Kalau seperti tiupan angin keras itu angin keras bukan? Ya, nah ini kadang-kadang kita harus mulai berpikir ya. Karena kan orang kadang-kadang wah mesti ada badai mungkin ya. Mesti ada angin yang gede banget dan ada suara gitu kan. Ya kalau Roh Kudus dicurahkan. Di sini dikatakan ada bunyi seperti tiupan angin keras. Kemudian apa? Dikatakan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api. Nyala api bukan seperti nyala api. Ya, kalau itu api sama angin kira-kira kebakaran enggak? Ya, itu kan dikatakannya seperti ya. Jadi seperti ya lidah-lidah api seperti itu ya. Yang turun di atas setiap masing-masing. Setiap orang mendapatkan tadi lidah-lidah seperti nyala api yang hinggap di atas kepala mereka. Lanjutkan ya. Ayat yang ke-4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kalau saudara lihat terjemahan bahasa Inggris itu dikatakan other tongues. Ya, jadi lidah yang lain-lain. Ya, lidah lain. Nah, di sini dikatakan bahasa-bahasa lain. Jadi kita jangan dikaburkan antara lidah bahasa lain dengan lidah bahasa roh. Hati-hati ya. Kan kalau bahasa Inggris itu ada disebut dengan unknown tongues ya.
jadi lidah yang tidak diketahui. Nah di dalam kejadian pada saat itu dikatakan bahwa mereka itu semua berbicara dengan bahasa lidah lain. Ya. Jadi nanti kita akan lihat bahasa lidah apa. Ya. Kan tadi saya bilang bahwa ada lidah bahasa roh, ada lidah bahasa lain. Nah, yang terjadi di sini dikatakan adalah mereka berbicara dengan lidah bahasa lain yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka. Nah, jadi bahasa lidah itu adalah karunia dari Roh Kudus dan jelas. Dan itu diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka. Arti karunia itu adalah pemberian. Nah, ya, bahasa lain. Bahasa yang mana? Bahasa yang tidak pernah dipelajari, yang tidak diketahui, ya, yang pokoknya orang-orang percaya dan murid-murid di sana itu nggak pernah tahu bahasa yang mereka ucapkan itu. Mereka nggak pernah belajar bahasa itu, tapi mereka bisa ngomong pakai bahasa yang nggak pernah dipelajari. Misalnya nih, ya Bapak Ibu Saudara nggak pernah belajar bahasa apa ya, yang mungkin yang ini bahasa Ukraina misalnya, ya Ukraina bahasanya gimana sih, misalnya, apa bahasa Rusia atau apa bisa saya nggak tahu. Terus tiba-tiba ada seseorang yang berbicara bahasa itu, ya, dan kita mungkin nggak ngerti, ya. Tapi orang itu bisa berbicara dengan fasih dan orang yang mengerti bahasa itu benar-benar mendengar bahwa dia berbicara bahasa itu dan nanti kita akan baca itu. Ya, nah itu adalah karunia yang diberikan oleh Roh Kudus. Ya, tentu saja itu sangat diperlukan untuk apa? Untuk menginjili, betul nggak? Penginjil itu sangat perlu. Kalau dia menginjil ke satu tempat nggak bisa bahasanya gimana? Ya, tapi Tuhan bisa kasih karunia. Supaya dia bisa bahasa itu, dia bisa menginjil dengan bahasa ya dari si tempat di mana dia menginjil. Nah, saya akan bacakan ya, langsung loncat Kisah Rasul 2 ayat 8 sampai dengan 11. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah, saya iseng, saya lihat peta kan, di mana aja itu yang datang yang bisa bahasa lain itu. Wah, luar biasa Saudara. Jadi kalau kita lihat ada yang di Mesopotamia, ya, di Persia gitu, Media Persia. Ada yang di Pontus misalnya, ada yang di mana lagi? Ada yang di Roma, ada yang di Kreta, ada yang di Mesir, ada yang di Arab, ini Yerusalem, ada yang di Yudea. Jadi ini kayak seluruhnya, ya, kayak apa kalau nyebar gitu, ya ini pusatnya Yerusalem. Ini orang-orang datang dari seluruh daerah ini. Dan ini mereka bisa mendengar firman Allah dengan bahasa mereka. Gini, gitu kan. Ya, kemana-mana nih. Wah, sewaktu saya merenungkan hal ini. Saya benar kagum. Ya, dan begitu luar biasa Tuhan kita. Ya, dia memberikan janji. Dan bukan hanya janji. Tapi dia juga melengkapi orang yang diberikan janji untuk melakukan hal itu. Dan waktu itu, ya waktu hari Pentakosta atau Bikurim itu, hari raya Bikurim ya atau Syafuot ini
Ya memang itu adalah menurut saya waktu yang paling tepat. Ya, is a perfect timing dari Allah untuk mencurahkan Roh Kudusnya pada saat itu. Ya, karena dengan begitu itu langsung firman Tuhan didengar oleh semua orang. Karena kalau nanti dibaca, diselidiki ya, bahwa yang dikatakan oleh mereka itu adalah kebesaran-kebesaran Allah. Jadi sekali lagi ketika seseorang mendapatkan karunia Roh Kudus, ya berbicara dengan bahasa lidah asing atau bahasa roh atau apapun, yang keluar pasti harus memuliakan Kristus. Tadi kita sudah baca ya di Yohanes juga, ya bahwa itu akan mengeluarkan kata-kata yang sesuai dengan apa? Ya dari Tuhan. Jadi nggak mungkin gitu, ya. Misalnya mengutuk Tuhan, mengeluarkan kata-kata yang tidak memuliakan Dia, nggak mungkin. Kenapa? Karena Roh Kudus jelas diutus, dikirim dari Tuhan. Jadi kalau kita bayangin ini, ya betapa luar biasanya, iya kan? Karena tiba-tiba orang pada mendengar, wah ada suara apa nih? Wah seperti angin ribut gitu kan, suaranya keras dan kedengeran. Ada apa? Ketika dia dengar, wah. Kok mereka ngomong dengan bahasa kita ya? Wah saya ngerti, wah mereka lagi bilang. Tapi ada juga kan yang bilang, lagi mabok tuh. Ya, orang-orang lagi mabok tuh kan. Makanya Petrus berdiri kemudian dia menceritakan tentang ya janji akan Roh Kudus. Sejak dari Nabi Yoel dan sebagainya. Dan akhirnya kalau kita baca berapa yang bertobat dan dibaptis? 3.000 jiwa. Ya, satu hal yang luar biasa. Apakah mungkin orang melakukan hal itu? Enggak mungkin, impossible. Kalau bukan dari Allah, kalau bukan karena kuasa Allah, kalau bukan karena Roh Kudus yang bekerja saat itu menyadarkan manusia ya tentang dosa mereka, tentang keselamatan yang dari Kristus, enggak mungkin mereka akan bertobat dan mau dibaptis. Tapi itulah yang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, karunia Roh Kudus itu bukan hanya berbahasa asing, berbahasa lidah, bukan. Ya, karunia Roh Kudus itu banyak. Ya, nanti saudara bisa baca di Roma 12 ayat 6 sampai 8. Mungkin saya ada salah ketik ya, di sana Roma 8 bukan itu. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Kemudian 1 Korintus kalau dibaca pasal 12 ayat 1 sampai 11 juga tentang karunia Roh. Silahkan Bapak Ibu saudara untuk baca di ayat 7 sampai dengan ayat 11. Banyak. Ya, bahkan iman yang kita miliki, kita bisa percaya kepada Tuhan itu karena apa? Karena karunia Roh Kudus. Ya, bahkan kalau kita bisa memiliki hati untuk memberi dari mana? Itu dari Roh Kudus. Ya, kalau kita bisa misalnya menyembuhkan yang sakit, melakukan mujizat, bernubuat, berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh dari mana? Ya, itu dari Roh Kudus. Itu karunia dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu sebetulnya dicurahkan memang ya pada saat hari Pentakosta ke semua orang. Tapi sebelumnya Roh Kudus sudah ada belum? Sudah ada. Dalam perjanjian lama kalau kita baca bagaimana Roh Kudus bisa hinggap di Musa, bisa hinggap di 70 tua-tua Israel yang bersama Musa itu, walaupun yang 2 tidak datang tetap juga dapat. Kemudian juga diberikan kepada orang yang harus membuat tabut perjanjian Allah dan kemah pertemuan, mungkin baju efod buat imam dan sebagainya, dikatakan diberi keahlian. Ya kan? Kalau kita mikir mungkin enggak sih ada orang bisa bikin sedetail dan sehebat itu dari perunggu, dari emas, dari apa, kok pinter banget dia ya. Ternyata kalau kita baca karena dia mendapat karunia dari Roh Kudus untuk melakukan hal itu. Jadi Roh Kudus sudah diberikan walaupun hanya pribadi lepas pribadi. Zaman nabi-nabi semua juga sama ya, nabi-nabi itu dapat Roh Kudus ya untuk mereka bisa melayani Tuhan. Jadi Roh Kudus itu bukan pada saat memang hari pencurahan yang Pentakosta itu. Itu adalah hari penggenapan supaya apa? Supaya setiap kita yang percaya ya juga bisa menerima itu. Tapi Roh Kudus sudah ada sejak awal bahkan dalam penciptaan. Ingat kalau di Kejadian pasal yang pertama ya, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu dari awal, dari Kejadian 1 sudah ada. Ya, makanya banyak orang mempertentangkan, oh
Roh Kudus itu kapan adanya? Tiba-tiba muncul mungkin waktu hari Pentakosta? Enggak. Ya, kita percaya akan Allah Tritunggal. Satu Allah dengan 3 pribadi. Makanya tadi sempat saya katakan bahwa dikatakan sebagai roh kebenaran. Ya. Tuhan Yesus juga kebenaran. Kalau mau menyembah Bapa harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Sama kan? Tritunggal dihubungkan dengan kebenaran. Ya. Nah, 1 Korintus 12 ayat 11 saya bacakan. Ya, tetapi semuanya itu, ya karunia itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Seperti yang dikehendakinya. Jadi karunia Roh Kudus itu diberikan kepada tiap-tiap orang. Khusus mungkin berbeda-beda. Ya, sesuai dengan apa? Ya sesuai dengan apa yang dikehendaki ya. Dikehendaki Allah. Jadi bisa beda-beda. Jangan saudara saya mau bisa nyembuhin. Semua mau nyembuhin. Ya, saya bisa bernubuat, semua mau bernubuat. Enggak, karena diberikan secara khusus kepada tiap-tiap orang sesuai dengan kehendak Allah. Untuk siapa? Untuk kepentingan kita bersama. Untuk kepentingan jemaat. Ada yang diberi karunia untuk menasehati, mengajar, kan? Ya, membedakan macam-macam roh. Ya, itu semua untuk apa dipergunakan? Untuk keperluan jemaat. Nah, satu hal yang sangat penting saya ingin katakan di sini bahwa kisah para rasul itu betul cerita yang benar-benar terjadi. Ya, dialami oleh murid-murid Tuhan, oleh orang-orang percaya pada saat awal atau kekristenan awal. Nah, jangan ini kemudian dijadikan doktrin. Ya, maksudnya gimana? Pokoknya kalau ada pencurahan Roh Kudus harus ada suara angin ribut. Harus ada lidah-lidah api. Harus semua berbahasa lidah. Ya, atau apalagi mungkin nanti saudara lihat ada misal harus semua mungkin ketawa, harus semua muntah misalnya. Ya, enggak seperti itu. Kok kita jadi bikin model sendiri ya? Ya, padahal Tuhan bilang bahwa semua itu dikaruniakan Tuhan sesuai dengan kehendaknya untuk kepentingan jemaat. Supaya kita semua bisa bertumbuh semakin dewasa, diperlengkapi oleh yang lain. Ya, satu yang lain saling melengkapi. Nah, jadi tujuan dari Roh Kudus, ya tadi saya katakan ingat bahwa itu roh kebenaran. Jadi kalau kita memiliki Roh Kudus kita pasti akan hidup di dalam kebenaran. Gak bisa ditawar. Ya, karena Tuhan kita juga Tuhan kebenaran. Ya, akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Ya. Tuhan bilang, ya, kalau engkau mau menyembah Allah, engkau harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau kita memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita, hidup kita dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus, kita pasti akan hidup di dalam kebenaran. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini, ya, setelah kita mendengar firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama akan merenungkan kehidupan kita dan merindukan ya karunia Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Ya, kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita nggak mungkin takut menghadapi hidup ini. Menghadapi apapun nggak mungkin. Ya, karena tadi dikatakan bahwa dia akan menjadi penolong kita. Dia akan menjadi penasehat kita. Dia akan menyertai kita setiap saat sampai kepada akhir zaman. Ya, saudara yang sudah percaya kepada Tuhan, percaya nggak bahwa saudara memiliki Roh Kudus dalam kehidupan saudara? Ya, Roh Kudus ada. Cuman seringkali kita melupakan dia. Betul nggak? Nah pagi hari ini mari kita kembali untuk merenungkan. Apakah hidup saya memang sudah dipimpin oleh Roh Kudus? Apakah ada buah roh di dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita sudah menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada? Ya, itu sangat penting untuk menyadarkan kita senantiasa bahwa Roh Kudus ada loh di dalam hidup saya.
Roh Kudus menyertai saya loh setiap saat, sepanjang hidup saya. Ya. Dan saya bisa menunjukkan itu melalui apa? Melalui buah roh. Ya, di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang semua untuk masuk di dalam doa. Ya, kita akan betul-betul merenungkan ya, kembali bahwa Roh Kudus ya, sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu ya, pada hari Pentakosta secara luas untuk setiap kita orang percaya. Dan biarlah hari ini setiap kita sungguh-sungguh boleh merasakan dan menikmati ya, kehadiran Roh Kudus, pemenuhan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saya serahkan kepada Bapak Gembala nanti. Saya minta mungkin pemain musik untuk menaikkan pujian ya dengan instrumen Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih kami sudah diingatkan kembali bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan, sudah diberikan kepada setiap kami sesuai dengan janji Tuhan 2000 tahun yang lalu. Engkau Tuhan adalah Allah yang setia. Engkau senantiasa menepati janjinya. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kami, Roh Kudus akan menyertai hidup kami sampai kepada akhir zaman. Sampai kepada kami Tuhan meninggalkan dunia ini. Terima kasih Bapak sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya setiap kami yang hadir senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kami masing-masing. Bagimu segala pujian, hormat, syukur, kuasa, kekayaan, kejayaan, dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Saudara, kita semua mengucap syukur karena pada hari ini kita semua dapat ada di rumah Tuhan untuk memperingati kecurahan Roh Kudus. Tapi saudara, Roh Kudus untuk kita bukan cuma diperingati. Tadi saudara sudah dengar dari perjanjian lama sampai perjanjian baru tentang Roh Kudus. Tapi sebenarnya Roh Kudus tuh punya efek apa sih dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan? Ya saudara, waktu zaman Yesus pelayanan di dunia ini, tokoh sentral dari umat Kristen adalah Yesus, Tuhan Yesus sendiri. Dia lakukan segala macam mujizat, yang sakit sembuh, yang mati hidup kembali, yang susah dihibur dan sebagainya. Itu pekerjaan Yesus. Dan waktu Yesus naik ke surga, ini murid-murid dia berpikir, waduh, ini tokoh sentral yaitu Yesus sudah naik ke surga. Kami bagaimana? Tapi Tuhan berkata, tunggu di Yerusalem, dan Roh Kudus dicurahkan pada hari yang ke-50. Roh Kudus dicurahkan. Dan kita tahu bersama-sama saudara, Roh Kudus itu waktu dicurahkan pada waktu itu tidak kembali ke surga. Dia tetap berada dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Apa dia? Khasiatnya sama seperti Yesus. Betul saudara. Kita lihat semua murid yang dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, banyak tanda ajaib, yang sakit disembuhkan. Kita ingat di depan itu pintu indah, gerbang indah, ada yang lumpuh. Dorcas waktu mati
Waktu sudah meninggal, Petrus mendoakan hidup. Sama apa yang dilakukan oleh Yesus, itu juga kuasa Roh Kudus yang ada dalam kita, itu dapat menunjukkan hal-hal yang demikian. Kuasanya sama, saudara. Sehingga ada seorang teolog yang namanya Rob Reimer. Dia seorang teolog, hamba Tuhan. Dia berkata begini, dia menyimpulkan bahwa Roh Kudus itu adalah unlimited Jesus. Unlimited Jesus, apa artinya? Yesus yang tidak terbatas lagi. Kalau dulu Yesus waktu ada di Israel sana, kalau dia di sana dia tidak ada di Amerika. Kalau dia di sana dia tidak ada di Rusia. Tapi sekarang kuasa Roh Kudus itu di mana-mana ada dan kuasanya sama seperti Yesus. Jadi saudara, dia adalah pribadi Allah ketiga, dia punya kehebatan sama dan itu Roh itu ada dalam kita. Oleh sebab itu, pada saat-saat seperti ini bukan hanya pada saat peringatan Hari Pentakosta, tapi tiap hari pada saat kita berdoa, kita minta supaya Roh Kudus memimpin hidup kita. Dia memberikan kekuatan pada kita. Kalau kita sakit, anak kita sakit, keluarga kita berdoa, Roh Kudus pasti akan menyatakan kuasanya. Kita berdoa dengan penuh keyakinan. Karena apa? Karena dia kuasanya seperti Yesus, unlimited. Kalau Yesus masih terbatas dengan tubuh jasmani ada di Palestina. Tapi sekarang kuasa Roh Kudus seperti kuasanya seperti Yesus, tapi tidak terbatas. Dia ada di mana-mana dan hari ini dia ada di dalam kehidupan kita semua. Dimanapun kita berada sebagai anak Tuhan, kita mesti mengucap syukur. Kita minta kuasa Roh Kudus bermanifestasi dalam hidup kita, ya. Kita bisa setia sampai sekarang itu bukan lantaran kita hebat, saudara. Itu lantaran Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari saudara, saya undang untuk kita akan berdoa bersama-sama. Kita berdiri, saya undang untuk kita berdiri, kita nyanyi satu kur, yaitu berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kita nyanyi lagu ini dan saya undang mari kita berlutut bersama-sama. Para hamba Tuhan akan bantu saudara dalam berdoa. Kita mohon supaya kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita semua. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap kuat di dalam Tuhan. Bisa melihat kuasa Allah, kemuliaan Allah nyata dalam kehidupan kita semua.
berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami percaya Tuhan kuasa Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami boleh terus bermanifestasi. Kami boleh menjadi berkat, menjadi anak Tuhan yang kuat dalam Tuhan. Kami boleh melihat kuasa Allah nyata dalam kehidupan kami sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang beriman. Dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kuasa Roh Kudus yang selalu ada dalam kehidupan kami. Boleh Tuhan memberikan kami hati yang terus menyembah Tuhan. Sebagai anak Tuhan yang setia dalam mengiring Tuhan. Dan kami boleh melihat Tuhan kuasa Allah nyata dalam kehidupan kami. Yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah boleh dikuatkan, yang susah dihibur oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan sudah mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Ya puji Tuhan saudara, seperti saudara tahu bahwa doa rantai itu sudah selesai hari ini. Tapi saudara, marilah kebiasaan kita berdoa itu dilanjutkan. Ya meskipun doa rantai 10 hari sudah selesai, tapi mari biarlah kita tetap hidup dalam doa dan kita boleh merasa bagaimana kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai dalam kehidupan kita. Minta senantiasa supaya kita dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus. Kita diberikan karunia-karunia Allah sehingga melalui hidup kita semua nama Tuhan dipermuliakan. Ya puji Tuhan. Saudara, mari kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Pada hari ini kami boleh Tuhan berdoa bersama-sama untuk senantiasa dikuatkan dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami tidak akan mengacuhkan. Tapi kami mau Tuhan supaya hidup kami dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, berkati semua yang hadir pada pagi hari ini. Dalam kebaktian hari ini. Kami ucap syukur Kau sudah memimpin seluruh ibadah ini dari awal hingga selesai. Terima kasih Bapa. Kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami boleh mendengar firman Tuhan. Baik melalui hamba Tuhan, melalui paduan suara. Dan juga kami boleh Tuhan berdoa bersama-sama untuk kuasa Roh Kudus yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Boleh bermanifestasi dan melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang berpisah satu dengan yang lain. Kau tolong kami semua. Kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Kau berkati kami semua baik pribadi, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami. Dan juga pendidikan anak kami semua. Yang masih sekarang dalam ujian kenaikan kelas. Ujian semester atau apapun juga. Beri hikmat dari surga supaya mereka boleh berhasil. Terima kasih Bapak. Percaya Tuhan, Kau sudah mendengar doa kami, ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa